Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Kamosi akan menjelaskan analisis dan rekomendasi dari studi kasus yang diberikan kepada kami. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah di mana pada slide ini itu menjelaskan mengenai krisis yang terjadi pada Harbolnas yaitu 1111 yang merupakan ini adalah hal terpenting bagi perusahaan ini yang sudah memiliki ambisius target yaitu 50% dari total pendapatan kuartal akan dapat dicapai pada hari ini sehingga seluruh operasi itu bakal bergantung pada hari ini. Namun, ada masalah utama yang terjadi yaitu pada pukul 10 pagi, di mana saat trafik penjualan mencapai puncaknya, itu layanan check out-nya itu mati. Jadi, pelanggan itu hanya bisa melihat barang dan memasukkannya ke keranjang, tapi dia nggak bisa menyelesaikan pembayarannya. Jadi, ada sebenarnya tiga dampak kritis dari masalah ini. Yang pertama itu adalah downtime penuh 30 menit, di mana ini adalah waktu tim operasi yang memulihkan layanan ke server cadangan untuk kerugian finansial itu karena pendapatan yang terjadi sangat besar itu bakal mempengaruhi ke target kuartal kita. Untuk reputasi yang rusak itu terjadi karena media sosial perusahaan yang meledak dengan keluhan pelanggan yang menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan di mata publik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil investigasi awal untuk mengetahui kenapa kegagalan satu server ini bisa menyebabkan bencana yang sebesar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis akar masalah. Di mana pada analisis akar masalah ini kita lihat pada checkout Nusa Nusa Chart ada tiga komponen yang terhubung secara seri. Namun pada komponen yang terakhir tidak dapat berjalan karena ada bermasalah. Di mana web server, application server, dan database server saling terhubung serta checkout. Namun pada checkout dibuat tanda merah karena tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena terjadi suatu masalah pada database servernya. Nah, ini merupakan sistem series, yaitu ketika seluruh rantai layanan hanya sekuat komponen terlemahnya. Jadi jika satu komponen gagal, maka komponen selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Analogi sederhana seperti kita lihat pada rantai. Jika rantai ini saling terhubung, dan apa jika ada kesalahan atau tidak kerusakan pada pertengahan, maka dari pertengahan sampai akhir tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada kesalahan atau kerusakan. Selanjutnya itu ada SPOF atau single point of view, di mana mata rantai terlemah dalam sistem ini adalah web servernya, di mana web server dapat berjalan dengan baik seperti create update delete bisa terjadi, namun pada database server tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak ada sistem cadangan yang mengantisipasi hal tersebut. Jadi, untuk melakukan perhitungan ketersediaan sistem, di sistem series dapat dilakukan dengan rumus seperti berikut ini dengan mengalihkan web server database di mana 99,99% itu didapatkan dari studi kasus dikalikan dengan database dan app servernya dengan hasil totalnya itu 99,88%, di mana yang berarti hanya seandainya 90 hanya layanan checkout hanya 99,88%, setara dengan lebih dari 10 jam downtime per tahun, dan seluruh resiko ini berasal dari satu komponen yaitu database. Jadi database PE ini adalah salah satunya server yang digunakan pada pembayaran tanpa jalur cadangan. Jadi sehingga jika ada kesalahan, maka tahap akhir tidak dapat dilanjutkan, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian saya akan menjelaskan analisis dampak. Jadi sebenarnya penyebab utama RTO lama ini yang pertama itu adalah cold standby dan pemulihan manual. Di sini server cadangan cold standby tidak aktif secara otomatis atau harus dihidupkan dan dikonfigurasi manual. Jadi tim operasi butuh waktu untuk mengaktifkan server cadangan, kemudian memindahkan database dan sinkronisasi data, memastikan integrasi transaksi. Kemudian arsitektur cadangan masih cold standby menyebabkan proses failover sepenuhnya manual sehingga memperpanjang waktu pemulihan. Kemudian yang kedua, RTO. RTO adalah batas waktu maksimum yang dapat diterima untuk memulihkan layanan setelah terjadi gangguan. Dampaknya itu, yang pertama itu kita kehilangan ribuan transaksi dalam 30 menit. Jadi kalau dalam 30 menit itu yang seharusnya bisa dilakukan ratusan transaksi dalam 1 menit, jadi banyaklah hilang transaksinya. Kemudian yang kedua itu reputasi perusahaan menurun karena pelanggan frustasi. Di sini pelanggan frustrasi karena
Bayangkanlah pelanggan disuruh menunggu sebanyak 30 menit untuk perbaikan sistem. Itu sangat buruk dan sangat tidak efisien untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, media sosial penuh keluhan dampak reputasi digital. Di sini eh, dampak reputasi digital yang kita dapat bisa saja yaitu rating jelek, penuh komentar-komentar keluhan karena terlalu lamanya RTO hingga 30 menit untuk perbaikan sistem. Jadi downtime 30 menit untuk menunjukkan RTO yang sangat tinggi untuk sistem kritis dan layanan checkout seharusnya memiliki RTO mendekati nol. Artinya seharusnya dalam suatu transaksi nggak boleh sebenarnya terlalu lama untuk perbaikan sistem. Kalau bisa mendekati nol lah perbaikan sistemnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan merekomendasikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kita bisa mereview kondisi sebelumnya itu atau eh, sistem sistem seri yang sebelumnya dipakai oleh perusahaan. Jadi sistem pembayaran ini bergantung pada server database yaitu DBPI 01. Lalu jika server tersebut gagal, seluruh proses akan berhenti total. Kemudian pemulihannya juga akan membutuhkan waktu 30 menit dan secara manual melalui call standby. Lalu RTO-nya juga sangat tinggi. Kemudian dampak yang dihadapi tadi itu ada kerugian besar, kehilangan pendapatan, penurunan kepercayaan dan reputasi perusahaan menurun. Jadi eh, solusi yang kami tawarkan itu yang pertama itu menggunakan dua server database aktif dalam satu klaster HA. Jadi nanti node utamanya atau primary node-nya itu dan node sekunder itu berjalan bersamaan dengan sinkronisasi secara real time. Jadi jika ada node yang gagal atau node utamanya gagal, maka node sekundernya akan otomatis mengambil ahli tanpa ada intervensi manual. Jadi kita bisa mengurangi RTO-nya secara drastis dari 30 menit yang awal 30 menit menjadi 1 detik, kurang dari 1 detik. Lalu sistem ini juga tetap melayani transaksi meskipun tidak ada kegagalan salah satu server. Lalu tidak ada lagi bottleneck tunggal pada sistem pembayaran. Dan untuk availability-nya di sini ada kayak membuat perhitungannya. Jadi total availability itu 99,99%. Jadi misalnya kalau eh, tidak mengerti bagaimana apa ini berjalan sistem paralel ini, jadi nanti di sini kita kan bisa kita lihat ini ada user, web server, dan database. Jadi nanti database itu akan dibagi menjadi dua bagian, database A dan database B. Jadi misalnya kalau database A ini gagal atau mengalami kerusakan, dia akan secara real time eh, database B akan mengambil ahli tanpa intervensi manual. Jadi RTO-nya akan eh, menurun drastis menjadi 1 detik. Dan untuk RTO-nya ini 1 detik ini adalah eh, yang standar untuk misalnya kayak WBS atau Amazon dan lain-lain dari database mereka. Kemudian akan jelas kalau teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan justifikasi bisnis yang secara khusus menjawab tentangan mengenai anggaran yang terbatas. Di poin pertama, em, argumen utama kami yaitu bahwa proposal ini bukanlah pemborosan seperti yang sudah dijelaskan dalam di materi. Ketersediaan layanan adalah keputusan ekonomi dan strategis, bukan sekedar masalah teknis. Jadi tujuannya untuk mencari titik seimbang antara biaya dan resiko. Di poin yang kedua, kami menggunakan konsep biaya kandalan versus biaya downtime, di mana biaya downtime itu merupakan kerugian besar yang baru dialami. Contohnya kehilangan pendapatan dan reputasi selama 30 menit di Harbolnas tadi. Dan biaya kandalan merupakan biaya investasi untuk membeli server cadangan supaya sistem bisa menjadi sistem paralel. Jadi intinya kerugian akibat biaya downtime itu jauh lebih besar daripada biaya investasi untuk biaya kandalan. Dan di poin yang ketiga ini menjawab tentang mengapa kami tidak meminta anggaran ini untuk semua layanan. Jadi kami memprioritaskan berdasarkan dampak bisnis atau bisnis impact-nya, yaitu layanan check out itu adalah layanan check out itu merupakan dampak bisnis tertinggi yang harus diprioritaskan. Layanan itu merupakan investasi pada keandalan check out itu bukan pemborosan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk melindungi pendapatan inti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi yang menjadi kesimpulan yaitu untuk masalah sistem check out atau pembayaran usaha mati total selama 30 menit saat Harbolnas 11.11. Dan dampaknya perusahaan rugi besar, pelanggan tidak bisa membayar dan reputasi rusak akibat keluhan massal di media sosial. Yang menjadi akar masalahnya ketergantungan pada satu server database atau DBP1 yang menjadi single point of failure atau SPOF. Dan penyebab RTO lama, sistem cadangan masih cold standby sehingga proses pemulihan atau failover harus dilakukan manual dan memakan waktu 30 menit. Justifikasi solusinya itu biaya kerugian akibat downtime jauh lebih besar daripada investasi server baru atau biaya keandalan. Dan rekomendasi solusi menerapkan sistem high availability atau HA menggunakan cluster database atau primary and standby dengan sinkronisasi real time dan auto failover. Dan hasil yang diharapkannya itu RTO atau waktu pemulihan turun drastis dari 30 menit menjadi 1 detik dan ketersediaan sistem meningkat menjadi 99,99% atau 6%. Sekianlah penjelasan mengenai tadi case kali ini. Sekiranya apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.